Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab Riwayat Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Adham Syarqawi hafizahullah taala. Bab yang berikutnya adalah qala al-mu'allif rahimahullah taala alladzi qatala mi'atan nafsin. Bab tentang seorang yang membunuh 100 jiwa. Rawah Muslim fi sahihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Jadi ada seorang sebelum kalian telah membunuh 99 jiwa manusia. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahim. Kemudian terdapat penyesalan dalam dirinya. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertanya-tanya tentang ahli ilmu yang ada di belahan bumi. Kemudian ternyata dia dapat petunjuk, tetapi petunjuknya ini salah. Yang dia temui ternyata bukan ahli ilmu, tapi apa? Ahli ibadah. Ini menunjukkan beda ya, ahli ilmu dan ahli ibadah. Nanti ada penjelasannya, bagus sekali. Fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min tawbah. Nah, akhirnya si pembunuh ini mendatangi ahli ibadah dan bertanya, ini ada orang telah membunuh 99 jiwa manusia. Kira-kira ada taubat nggak untuk orang seperti ini? Jadi dia tidak mengatakan tentang dirinya, tapi menyebutkan tentang orang lain. Ini ada orang yang membunuh 99 jiwa, maksudnya itu dirinya sebetulnya. Apakah orang yang seperti ini akan diterima taubatnya kalau bertaubat? Nah, ahli ibadah ini kemudian berkata, la, tidak. Faqatalahu fakamala bihim. Karena dijawab tidak, akhirnya apa? Spontan, dia membunuh juga. Ahli ibadah ini dibunuh juga oleh dia. Maka menjadi sempurna, jumlahnya jadi 100. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin alim. Tapi tetap dia tidak berputus asa, pengen dia tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penyesalan dalam dirinya. Ini penting ya, makanya Nabi SAW itu menyebutkan an-nadamu minat taubah. Penyesalan itu bagian dari taubat. Dan termasuk syarat taubat nasuha yang paling pertama itu adalah an-nadam, adanya penyesalan terhadap dosa yang telah dilakukan. Itu bagian taubat ya. Ini yang mendorong seseorang untuk bertaubat ketika ada penyesalan terhadap dosa yang dia lakukan. Tapi kalau orang merasa asik dengan dosanya, menikmati, tidak ada penyesalan, orangnya seperti ini susah untuk bertaubat. Jadi kalau ada penyesalan, maka bergembiralah. Itu tanda masih ada kebaikan pada diri kita. Itu yang nanti akan mendorong kita untuk bertaubat. Nah, kemudian dia bertanya lagi kepada orang-orang tentang di mana nih ahli ilmu di belahan bumi ini. Akhirnya ditunjukkanlah kepada seorang ahli ilmu. Faqala innahu qatala mi'a nafsin fahal lahu min taubah. Ini saya punya pertanyaan wahai ahli ilmu, bagaimana keadaan seseorang dia telah membunuh 100 jiwa manusia, apakah dia bisa diterima taubatnya oleh Allah? Faqala na'am wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Masya Allah, ahli ilmu ini kemudian berjawaban, ya
pasti diterima taubatnya kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah jalannya. Intoli ila ahdika dawakada. Tetapi ahli ilmu ini memberi nasihat kepada orang ini, memberi saran. Kalau kamu ingin bertobat, pergilah ke negeri A atau negeri fulan. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Karena di negeri sana banyak manusia-manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri yang soleh. Maka bergabunglah bersama mereka dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka orang-orang soleh. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Jangan kamu kembali ke negerimu karena negerimu itu negeri yang buruk. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Lingkungan itu sangat besar pengaruhnya. Ya. Tidak mungkin kita ingin bertaubat misalkan dari khamr, sedangkan kita bergaulnya dengan orang-orang pecandu khamr. Ya. Tidak mungkin kita ingin taubat misalkan dari apa? Rokok dah. Hah? Gak usah ngerokok. Ngerokok aja jelas ikut kumpul sama orang ngerokok. Ya dari berbagai macam dosa lainnya ya. Kalau kita ingin bertobat dari satu dosa ya, maka kita jauhi orang-orang yang melakukan dosa tersebut karena pasti akan terpengaruh diri kita ini ya. Karena jiwa kita ini lemah, manusia itu mudah tergoda ya. Kemudian fantolaqo hatta idza nasafa at-tariq atahu al-maut. Dia pergi akhirnya ke negeri yang ditunjukkan oleh ahli ilmu ini, tapi ketika di tengah jalan tiba-tiba dia meninggal mati. Subhanallah. Belum melakukan amal ibadah apapun, cuma ada azam yang kuat pada dirinya ingin taubat dan dia menuju negeri yang soleh yang ditunjukkan oleh ahli ilmu. Tapi di tengah jalan dia mati. Nah, gara-gara taubatnya dia, masya Allah, malaikat rahmat dan malaikat adab sampai ribut. Fakhtasomat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Malaikat rahmat dan malaikat adab berselisih, ribut. Ya. Faqalat malaikatul rahmah ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Kata malaikat rahmat, orang ini sudah bertaubat kepada Allah. Dia dengan sepenuh hati, jujur, dia tulus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat adab berkata, innahu lam ya'mal khairan qad. Enggak, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Semasa hidupnya hobinya membunuh manusia. Belum ada kebaikan apapun. Terus ribut nih malaikat rahmat dan malaikat adab. Masya Allah. Ini menunjukkan taubatnya sangat keren sekali ini orang ini. Sampai membuat dua malaikat ributnya. Kemudian Allah mengirim malaikat yang lain untuk menengahi dua malaikat ini. Kisuma bainal ardain. Ukur jarak antara negeri buruk yang dia tinggalkan dengan jarak negeri baik yang sedang dia tuju. Fa illa ayatihi maka adna fahuwa. Ukur jarak mana yang lebih dekat dengan jasadnya. Nah, ketika diukur ternyata jasadnya fawajaduhu anna ilal ardi allati arad. Ternyata jasadnya lebih dekat dengan negeri baik, negeri soleh yang sedang dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmat. Akhirnya malaikat rahmat yang memenangkan jasad orang yang bertaubat ini diambil sama malaikat rahmat. Masya Allah. Ini menunjukkan luar biasa kasih sayang Allah itu sangat luas sekali. Ya, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa seseorang, ketika dia jujur betul-betul bertaubat kepada Allah, pasti Allah terima. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya jangan sampai kita itu hidup di dunia ini mudah menghakimi perbuatan dosa seseorang meskipun bejatnya luar biasa orang itu. Tapi kita tidak tahu kan akhir hidupnya seperti apa nanti. Makanya para ulama itu mengingatkan kita bahwasanya ketika kita melihat seseorang terjatuh pada perbuatan dosa, jangan dicela. Karena kalau kita mencela, kita tidak akan mati kecuali kita pun akan terjerumus pada dosa yang sama. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama.
Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, hadirin yang masuk di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting sekali. Idza askala alaika amrun fi dinika faqra babal alim lal abid. Apabila terdapat masalah ya, di dalam masalah agama, maka ketuklah pintu ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Ibadatul abid li nafsihi wa jahlihi linnas. Seorang ahli ibadah, ibadahnya untuk siapa? Dirinya sendiri. Kebodohannya, nah ini bisa bahaya untuk manusia ya. Wa tasirul alim fil ibadah ala nafsihi wa ilmuhu linnas. Sedangkan seorang ahli ilmu ketika dia sedikit ibadahnya, maka itu ya masalah dirinya sendiri, sedangkan ilmunya adalah untuk manusia, masih bermanfaat untuk manusia. Memang idealnya ahli ilmu itu ahli ibadah ya. Tapi zaman sekarang gimana? Banyak ya, alhamdulillah ahli ilmu, ahli ibadah. Dan ahli ibadah harus juga ahli ilmu. Jadi harus sinkron ya. Beribadah didasari dengan ilmu, dan orang yang berilmu harus semakin membuahkan ibadah dari ilmunya itu. Harusnya seperti itu idealnya ya. Nah, idza maridu ahaduna qara'a babal atiba. Ya, kalau di antara kita ada yang sakit, pintu siapa yang kita ketuk? Pintu dokter. Wa idza talifat sayyaratuhu salan amhari mekaniki. Dan apabila mobil kita, kendaraan kita yang terkendala, rusak dan sebagainya, kita mencari orang mekanik yang paling pandai. Wa idza arada tafsira tawilah bahasaan najarin fa. Dan ketika kita mencari ahli pintu, jendela dan sebagainya, ya kita cari tukang apa? Kusen. Wa inna din agla min kulli ma sabaq fa na'khudhu min ahli. Dan agama itu lebih mahal nilainya, lebih berharga ya, maka kita mengambil agama itu dari ahlinya. Jadi kalau ada permasalahan agama, kita tanya kepada ahli agama atau ahli ilmu. Laisa kullu ruwadil masajid ulama fuqaha. Dan ini juga perlu kita perhatikan ya, bahwasanya di sini disebutkan tidak semua orang yang rajin datang ke masjid itu ahli ilmu dan ahli fikih. Ya. Jadi belum tentu. Ya. Tapi kalau jamaah arifin semua ahli ilmu, ahli fikih semua. Ahli jualan. Jadi tidak setiap yang rajin datang ke masjid itu ulama dan ahli ilmu dan ahli fikih, tidak ya. Ada sebagiannya pebisnis, sebagiannya apa lagi Pak? Dokter ya, masya Allah, dan lain sebagainya. Masing-masing punya profesi dan ilmunya, ya, keunggulannya sendiri. Adapun masalah agama ya tanya kepada yang ahlinya. Al ibadah amrun ma'bud walakinnaha syai'un wal ilmu syai'un akhar. Ibadah itu sesuatu yang terpuji, tetapi dia satu hal, dan ilmu juga satu hal yang lain. Hatta sahabat lam yakunu jami'an ahlu fatwa. Jadi para sahabat semuanya memiliki keistimewaan masing-masing, tetapi tidak setiap sahabat itu mengeluarkan fatwa. Tidak bisa. Fahadha Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu aqra'u sahabat li kitabillah. Ubay bin Ka'ab merupakan seorang sahabat yang kekhususannya itu adalah dengan kitab Allah. Jadi paling aqra', paling pandai, paling berilmu di dalam masalah kitab Allah. Kemudian wahada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu a'lamu sahabat bil halal wal haram. Mu'ad bin Jabal termasuk sahabat yang paling mengerti tentang ilmu halal dan haram. Wa indama arada Siddiq radhiyallahu anhu jama'al Quran wa man ba'dahu Utsman aw kalul amr li Ubay bin Ka'ab la ila Khalid bin Walid aw ghairihi. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ingin mengumpulkan Al-Quran dijadikan satu, yang tadinya berserakan ya kan, di kertas-kertas atau di tulang-tulang, dan juga setelahnya kemudian Utsman, mereka semua kepada siapa menyerahkan urusan ini? Ke Khalid apa ke Ubay? Ke Ubay bin Ka'ab, kepada ahlinya. Sebaliknya indama arada khudahu birriddah walla 'ala muslimin Khalidan radhiyallahu anhu. Dan sebaliknya ketika Abu Bakar ingin melawan di dalam peperangan riddah, melawan Musailamah al-Kadzdzab dan tentaranya, kepada siapa diserahkan?
Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, inna hadhihi dunya ikhtisas wa likulli ilmin ahluhu. Sesungguhnya dunia ini ikhtisas, ada kekhususan-khususannya, ada spesialis-spesialisnya masing-masing, dan setiap ilmu itu ada ahlinya. Ya. Nah ini termasuk ada satu kisah, ini kita tutup dengan kisah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita, kalau ada suatu masalah kita datang kepada ahlinya. Ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan syair ini bapak-bapak, coba bapak-bapak sampaikan kepada orang Arab, ditujukan ke orang Arab, yakin pasti dia marah sekali. Karena syair ini disebutnya penghinaan untuk kalangan orang Arab. Kalau disampaikan kepada orang Arab, coba bacain syair ini kepada orang Arab. Kalau masih hidup, alhamdulillah gitu. Ini luar biasa syairnya. Indah maja Zibrikon ibn Adi ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yasku ilahi anal hutai'a qad hajahu qailan da'il makarim la tarhali bugiyatiha waqud fa innaka anta ta'im al-kas. Sebetulnya syair ini biasa saja terdengarnya, tapi ternyata kandungan maknanya itu sangat-sangat menyakitkan sekali. Zibrikon ibn Adi ini seorang pembesar Arab. Dia mengadu kepada Umar bin Khattab tentang Hutai'ah. Hutai'ah ini seorang ahli syair dan hobinya mengeluarkan syair-syair yang isinya itu ejekan. Bahkan siapa saja diejek oleh Hutai'ah ini, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, kena ejekan semua. Ini luar biasa ya, ahli syair. Kemudian Zibrikon juga kena ejekan. Da'il makarim lakal halim biyatiha. Tinggalkanlah akhlak-akhlak yang mulia, tidak perlu engkau mencarinya. Waqud, duduk saja kamu. Fa innaka antal ta'im al-kasi. Sesungguhnya kamu itu sudah cukup diberi makan dan diberi pakaian. Terdengar biasa aja nggak Pak? Hah? Biasa saja. Tapi makna kandungan sangat dalam sekali. Faqala Umar, sampai Umar juga merasa ini syair nggak ada ejekannya, kata Umar. Ma'arofihi hajaan. Saya rasa tidak ada ejekan apa-apa di syair ini, kata Umar. Faqala lahu Zibrikon. Kemudian Zibrikon berkata, ayakun hasbi minal makarim an ut'am wa ufsad. Apakah kemuliaan itu cukup? Saya bisa makan, saya bisa berpakaian, kata Zibrikon. Kemudian fa'arada Umar ayat as-sabat. Kemudian Umar pengen tabayun. Siapa yang dituju kemudian? Ahli syairnya Nabi siapa? Bapak-bapak masih ingat? Hah? Lupa. Siapa yang dituju oleh Umar? Ubay bin Ka'ab? Bukan. Ya, seorang ahli dalam kitab Allah. Kemudian Ibnu Abbas juga bukan. Seorang yang disebut penerjemah Al-Quran. Mu'ad bin Jabal juga tidak dituju oleh Umar. Seorang yang ahli dalam ilmu halal haram. Abu Hurairah juga tidak dituju oleh Umar. Seorang yang paling banyak riwayat hadisnya. Kemudian yang dituju oleh Umar adalah siapa? Penyairnya Nabi? Hah? Hasan bin Sabit. Saya tahu karena bacanya. Ya, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Karena ini masalahnya tentang apa? Syair, dan ahlul fatwa fiha humus syu'ara, dan ahli fatwa di dalam masalah syair tentu para penyair. Tapi Hasan bin Sabit ini penyair yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Asy-Syu'ara di ayat paling terakhir. Itu pujian untuk Hasan bin Sabit, seorang penyair yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Hasan apa? Mengomentari syair yang tadi. Da'il makarif la tarhali bugiyatiha. Tinggalkan akhlak mulia, kamu tidak perlu mencarinya. Faqud, duduk saja. Fa innaka anta ta'im al-kasi. Sesungguhnya kamu itu cukup diberi makan, diberi pakaian. Kata Hasan apa? Lam yahjuhu qad. Ya, dia memang tidak mengejek. Bal daraka au bala alaihi. Bahkan si Hutai'ah ini telah melemparkan kotoran ke muka Zibrikon, atau mengencingi kepalanya Zibrikon dengan syair itu. Fahabasa Umar anhu al-Hutai'ah. Akhirnya Umar memenjarakan siapa? Hutai'ah. Dan pada zaman Umar, penjaranya itu bukan seperti penjara zaman sekarang, Bapak-bapak. Seperti apa?
lubang di bawah tanah, orang dimasukin kemudian ditutup. Itu penjara di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ngeri tidak? Nah, kemudian di zaman Ali barulah penjara itu ada seperti penjara-penjara zaman sekarang ini. Zaman Umar penjaranya bentuknya adalah tanah dilubangi, orang dimasukkan kemudian ditutup. Utainya di penjara di situ. Ya, demikian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya penting sekali ya, ketika kita punya permasalahan di dalam masalah agama, kita mencari ahlinya untuk bertanya. Dan juga di dalam masalah-masalah yang lain, masalah kelistrikan kita tanya kepada tukang listrik. Ya, kemudian masalah ini dan itu ya kita tanya kepada ahlinya. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang karena salah jawab akhirnya membunuh orang lain, seperti yang dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwasanya pernah dia bersafar dengan beberapa sahabat Nabi, kemudian di antara sahabat Nabi ada yang terluka kepalanya berdarah, kemudian bermalam di satu tempat. Ketika pagi orang ini mimpi apa? Mimpi basah. Dia bertanya kepada teman-temannya, hali minar rukhsah, saya ini dapat rukhsah enggak untuk tayamum saja? Kemudian kata sahabat-sahabatnya apa? Enggak, kami melihat takdir alam, kamu masih bisa pakai air. Akhirnya dia mandi junub, mati langsung di tempat. Dilaporkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah apa jawabannya? Qatalahumullah. Mereka telah membunuh temannya. Celakalah mereka semua. Fa inna ma syifa'u al-'ai as-su'al. Sesungguhnya obatnya kebodohan adalah dengan bertanya. Jadi seseorang kalau tidak tahu maka bertanya dulu. Ya. Jangan sampai dia kan bertanya, cuman saat bertanya nah iya tanya. Bertanya sudah bagus ya. Bertanya. Tanyanya Saya salah. Nah ini makanya penting ya, kita itu kalau bertanya harus langsung kepada ahlinya supaya kita tidak mati seperti orang tadi udah bertanya bagus tapi salah bertanya, bukan kepada ahlinya. Dan kita juga nanti insya Allah di pelajaran kedua penting sekali memberikan jawaban, dan kita harus merasa gagal ketika kita ditanya kita tidak tahu jawab. Wallahu a'lam, saya tidak tahu, atau la adri, saya tidak tahu. Jangan sampai kita karena malu kita menjawab seadanya, sok-sokan kan, oh begini, padahal kita nggak tahu. Nah ini bahaya ya. Makanya mungkin banyak kerusakan zaman sekarang ini gara-gara banyak orang nggak tahu, ditanya tapi mau sok-sokan memberi jawaban yang lebih lah. Ya, demikian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.